Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa di pembelajaran yang pertama. Kali ini kita masih belajar di rumah, tetap semangat ya. Kita langsung saja mulai pembelajaran pertama di semester ini, yaitu tentang materinya, tentang peluang. Saya jelaskan dulu tentang peluang. Nah, sebelum ke peluang itu sendiri, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang aturan perkalian dan faktorial. Yang pertama tentang aturan perkalian terlebih dahulu. Misalkan ada dua buah kejadian. Kita misalkan kejadian pertama itu sebagai M, kemudian ada kejadian kedua ini sebagai N, maka pasangan kejadian yaitu M dikali N. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Contoh sederhana adalah misal kita ingin pergi ke suatu pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta ulang tahun, atau acara yang lainnya. Misal kita mempunyai pakaian, sepasang pakaian. Yang pertama misal kemeja. Nah, kemeja yang kita punya ini misal ada kemeja warna putih, misalnya kita singkat P. Kemudian ada kemeja berwarna merah, kita singkat dengan M. Dan ada kemeja berwarna coklat, misal kita singkat dengan C. Kemudian selain kemeja tentu kita mempunyai celana ya. Nah, celananya kita misalkan kita mempunyai celana berwarna hitam dan celana berwarna biru misal, atau dongker. Ini hanya permisalan saja ya. Maka pasangan pakaian yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk pergi ke suatu acara, ada berapa pasang pakaian? Nah, bisa kita hitung ya. Yang pertama kita bisa pergi menggunakan kemeja berwarna putih, ini yang pertama. Celananya bisa berwarna hitam ya. Kemudian kemejanya masih berwarna putih, celananya berwarna biru. Nah, sekarang kemejanya ke warna yang kedua, yaitu warna merah ya. Sedangkan celananya kita bisa pasangkan dengan celana hitam. Kemudian kemejanya masih berwarna merah, celananya kita pasangkan dengan celana biru. Nah, sekarang kemejanya warna ketiga yaitu coklat, kita pasangkan dengan celana hitam ya. Kemudian kemeja coklat juga kita pasangkan dengan celana biru. Jadi berapa pasang pakaian yang bisa kita gunakan? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pasang ya. 6 pasang ini didapat dari 3 warna pakaian yang kita punya dan 3 warna kemeja yang kita punya dan 2 warna celana yang kita punya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu contoh sederhana yang pertama. Nah, kemudian contoh berikutnya, misal ini yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, misal. Contoh yang kedua ini, misal Bapak berada di posisi atau tinggal di Jakarta, misal. Di Jakarta akan pergi ke Bandung, misal ya. Ini hanya permisalan saja. Nah, ada suatu daerah yang Bapak singgahi terlebih dahulu sebelum ke Bandung, yaitu ada Bekasi misal ya. Nah, dari Jakarta ke Bekasi misal ada 3 jalan yang bisa saya lewati. Nah, misal ada jalan A, jalan B, jalan C. Kemudian dari Bekasi ke Bandung juga sama misal ya, ada 3 jalan juga. Misal saya misalkan sebagai jalan P, jalan Q, jalan R. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jika saya berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung melalui Bekasi, ini ada berapa jalan yang bisa saya lewati atau gunakan? Ada berapa pilihan alternatif jalan yang bisa saya atau kalian lewati, kalian gunakan? Nah, solusinya kita ambil jalan yang pertama dari Jakarta ke Bekasi, misal jalan A. Nah, kemudian dari Bekasi ke Bandungnya kita teruskan jalan P. Nah, itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif berikutnya masih jalan A dari Jakarta ke Bekasinya. Kemudian dari Bekasi ke Bandungnya diteruskan jalan Q ya. Kemudian dari Jakarta ke Bekasi masih sama lewat jalan A.
Nah, dari Bekasi ke Bandungnya kita teruskan lewat jalan R. Ini ada 3 pilihan yang pertama ya. Nah, kemudian kita pilih jalan yang kedua dari Jakartanya, yaitu lewat jalan B. Kemudian diteruskan jalan P. Jalan B diteruskan jalan Q. Jalan B diteruskan jalan R. Nah, selanjutnya kita gunakan jalan C dari Jakarta ke Bekasinya. Jalan C diteruskan jalan P. Jalan C diteruskan jalan Q. Jalan C diteruskan jalan R. Nah, jadi ada berapa pilihan jalan yang bisa kita lewati? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 jalan. 9 jalan ini bisa diperoleh dari 3 jalan dari Jakarta ke Bekasi. Dari Jakarta ke Bekasi ada 3. Kemudian dari Bekasi ke Bandung ada 3. Nah, dari Jakarta ke Bandung sekarang melewati Bekasi yaitu 3 kali 3. Jadi hasilnya sama dengan 9. Nah, itu contoh sederhana ya tentang aturan perkalian ya. Kemudian nah ini ya. Oke, kemudian masih di aturan perkalian ada tentang pengisian tempat juga. Misal ini contoh, kita misalkan contoh yang ketiga ya. Misal disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3 dan 4 misal ya. Kemudian ditanyakan berapa banyak angka ratusan yang dapat disusun dari angka-angka tersebut. Nah, apabila tidak berulang. Tidak berulang itu tidak boleh ada angka yang sama ya. Nah, jadi saya sediakan angka-angka ini. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 angka semuanya. Ya, dari kelima angka ini akan disusun angka ratusan ya. Nah, yang jadi pertanyaan ada berapa angka ratusan yang bisa disusun dari angka-angka tersebut dengan syaratnya tidak boleh berulang. Contoh angka ratusan yang bisa dibuat dari angka-angka ini kan ini contohnya ya, salah satunya. Misal 234. Nah, ini angka ratusan yang bisa disusun dari angka-angka yang tersedia ini ya. Ini boleh. Kemudian misal 120 juga boleh karena ketiga angkanya tersedia di sini. Yang tidak boleh itu ya, contoh misal 211 seperti ini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ada angka yang berulang, angka 1 yang berulang. Nah, syaratnya tidak berulang gitu ya. Nah, jadi sekarang ada berapa angka ratusan yang bisa dibuat dengan syarat tidak boleh berulang? Bisa kita hitung. Ini kuncinya di sini angka ratusan. Nah, kalau angka ratusan kita sediakan saja 3 kotak ya. Karena angkanya 3, ratusannya, puluhannya dan satuannya ya. Nah, dari 3 kotak ini kita isi kotak pertama dulu, kedua dan ketiga seterusnya ya. Perhatikan angka-angka ini 0, 1, 2, 3 dan 4 ya. Dari kelima angka ini perhatikan, dari kelima angka ini ada berapa angka yang bisa diposisikan untuk angka paling depan buat disimpan di sini ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Jadi yang bisa diposisikan di depan itu ada 4 angka, bukan angka 4 yang ini bukan, tapi ada 4 angka, yaitu bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3 atau angka 4. Kenapa 0 nggak bisa diposisikan paling depan? Ya nggak bisa kalau 0 di paling depan, nanti angkanya misal 0, 1, 3, ini bukan angka ratusan ya, nggak bisa. Jadi yang bisa di depan itu hanya angka 1, 2, 3 dan 4. Jadi semuanya ada 4 angka. Nah, ini ya, jadi ingat 4 ini sekali lagi bukan angka 4 yang ini, tetapi 4 ini ada 4 angka dari 5 angka yang disediakan yang bisa diposisikan untuk angka paling depan atau angka ratusan. Nah, berikutnya kita nginjak ke angka yang kedua untuk angka puluhannya. Dari kelima angka ini, kelima-limanya bisa kita simpan di tengah atau di angka puluhan. 0 bisa di tengah, contohnya misal 1, 0, 3 seperti ini bisa ya. Angka 1 di tengah bisa, contohnya misal 2, 1, 4. Yang penting tidak berulang, tidak boleh ada yang sama gitu ya.
Angka 3 juga bisa, angka 4 juga bisa. Kelima-limanya bisa. Namun ya, dari kelima angka ini yang bisa diposisikan di puluhan, sudah ada satu angka buat diposisikan di paling depan atau untuk angka ratusan. Nah, berarti solusinya tinggal 5 dikurangi 1 karena di sini udah dipilih satu angka, berarti tinggal 4. Nah, berikutnya sama 5 dikurangi 1, 2 kotak, berarti 5 dikurangi 2 jadi 3. Nah, ini jumlah angka ratusannya yang bisa disusun dari angka-angka ini. Berarti ada 4 kali 4 dikali 3 ya. Bukan angka ratusannya 443, bukan. Tapi ini untuk mengetahui jumlah angka ratusannya ada berapa. Berarti ada 4 kali 4 kali 3. 4 kali 4 16 dikali 3 adalah berapa? 48 gitu ya. Nah, ke-48 ini, ke-48 angka ratusan ini mana aja? Contoh yang depannya 1, saya kasih contoh. 1, 0, 100 nggak bisa karena ada angka yang berurang ya. 101 nggak bisa juga ya. Berarti 10, 2, 10, 3, 10, 4 gitu ya. 1 kemudian tengahnya angka 1 nggak bisa ya karena ada yang berulang, berarti langsung 1, 2, 0, 1, 2, 1 nggak bisa, 1, 2, 2 nggak bisa karena ada yang berulang, langsung 1, 2, 3, 1, 2, 4, kemudian 1, 3, 0, 1, 3, 2, 1, 3, 4 ya. Kemudian 1, 4, 0, 1, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, kita hitung yang depannya 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ada 12. Nanti yang depannya 2 juga sama akan ada 12. Contoh 2, 0, 1, 2, 0, 3, 2, 0, 4. Pokoknya jangan ada angka yang sama atau berulang. Ya. 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 4. 2, 2 nggak bisa, langsung 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 3 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama 12. Nanti yang depannya 3 akan sama 12 juga. Yang depannya 4 akan sama 12. Jadi jumlah totalnya ini ada 48. Cocok ke sini ya. Nah, itu. Maaf. Nah, nggak kelihatan tadi ya, itu. Nah, ini ya contoh sederhana untuk yang lain. Ini kalau angkanya angka ratusan tidak berulang ya. Kalau angka ratusan boleh berulang, nah ratusan yang boleh berulang. Nah, bagaimana kalau ratusan yang boleh berulang ya? Nah, berarti angkanya kan ini sama, yang tersedianya masih 0, 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, sekarang kalau boleh berulang artinya boleh ada yang sama angkanya ya, masih tetap bikin 3 karena yang dimintanya angka ratusan ya. Boleh berulang itu contohnya 1, 0, 0 seperti ini ya. Nah, sama tadi kita isi untuk kolom paling depan yang bisa disimpan untuk posisi paling depan dari kelima angka ini sama tetap ya, masih 4 angka karena 0 tidak mungkin disimpan di paling depan ya. Nah, untuk yang boleh sama ini ada 5 ya, kita tulis 5 ya. Karena walaupun salah satu angkanya sudah dipesan buat angka ratusan, di depan boleh dipesan lagi, boleh digunakan lagi ya. Contoh 1 sudah digunakan ya. Kita gunakan lagi di angka berikutnya, boleh seperti ini ya. Nah, berikutnya berapa? 5 lagi. Ya, berarti ada 4 kali 5 kali 5 ya. Jadi 4 kali 5 20. 20 dikali 5 ada 100. Nah, jadi ada 100 angka ratusan yang bisa dibuat dari angka-angka tersebut kalau angkanya sekarang boleh berulang ya. Ya, ke 100 angka ini bisa dicontohkan? Bisa. Yang depannya 1 misalnya. Yang depannya 1 itu 1, 0, 0. Karena boleh berulang. 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4 ya.
Kemudian 1 2 0 1 2 1 ya. 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 3 0 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 dan 1 4 0 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4. Kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 25. Ada 25 yang depannya 1. Yang depannya 2 sama, nanti akan ada 2 25. Yang depannya 3 akan sama juga ada 25. Yang depannya 4 akan sama juga ada 25. Sehingga jumlah total keseluruhannya 25 25 25 jadi ada 100 sama dengan ini. Nah, itu ya tentang aturan perkalian ya. Ini nah, berikutnya kita akan menginjak ke bagian kedua ya. Tadi tentang aturan perkalian, sekarang kita menginjak ke faktorial. Nah, faktorial itu apa ya? Jadi faktorial itu perkalian bilangan bulat ya. Perkalian bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan n ya. Faktorial itu perkalian bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan n. Notasinya ini pakai tanda seru seperti ini, dibacanya faktorial. Jadi n faktorial ditulisnya n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali n dikurangi 3 terus berkurang 1 ya sampai menyentuh ke perkalian 1 ya. Nah, ini n faktorial. Contoh misal ada 3 faktorial. Nah, berarti 3 faktorial ini perkaliannya dimulai dari 3 ya. 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya jadi 6 gitu ya. 2 faktorial berarti 2 dikali 1 hasilnya jadi 2. 1 faktorial ini hasilnya 1. 0 faktorial juga sama hasilnya 1 ya. Bisa kita buktikan nanti 0 faktorial kenapa bisa 1 hasilnya ya. Kemudian 4 faktorial. 4 faktorial ya berarti perkaliannya dimulai dari 4 ya. 4 ini bisa pakai tanda titik artinya kali ya. 3 2 1. Nah, berarti 4 kali 3 12 dikali 2 20 24 ya. 5 faktorial berarti perkaliannya dimulai dari 5 5 4 3 2 1 ya. Jadi sama dengan 5 kali tadi ini 4 faktorial 24. Tinggal 24 kali 5 yaitu 100 120. Nah, itu faktorial ya. Contoh misal 6 faktorial ya. Berarti dimulai dari 6 juga. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial tadi 120. Nah, tinggal dikali 6 atau 12 dikali 6. Jadi hasilnya 12 kali 6 adalah 72. Tinggal tambah 0 jadi 720 ya. Kemudian misal 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, berarti hasilnya 2 faktorial adalah 2, 3 faktorial adalah 6. Jadi hasilnya 8 ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya, karena di bawah juga ada 2 faktorial. Kalau di bawah ada 2 faktorial, atas ya cukup kita tulis sampai 2 faktorial. Kalau di bawah ada 3 faktorial, berarti di atasnya cukup sampai 3 faktorial. Karena ini bisa disederhanakan ya. Dicoret seperti ini bukan tidak ada nilainya, bukan hilang. Ada nilainya. Nilainya yaitu 1 karena pembagian atas bawah itu nilainya 1. 2 bagi 2 1, 10 bagi 10 1 ya. Jadi nanti bilangan kalau dikalikan 1 ya hasilnya bilangan itu juga ya. Berarti ini tinggal dikalikan. 5 kali 4 20, 20 kali 3 adalah 60 gitu ya.
Nah, kemudian 10 faktorial dibagi 8 faktorial misalnya. Nah, berarti ini cukup menuliskan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Ini kita sederhanakan 10 kali 9. Jadi hasilnya 90 gitu ya. Kemudian misal 9 faktorial dibagi 3 faktorial 6 faktorial misal. Ya. Nah, ini 9 dikali 7, dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi kita tulis 6 faktorial. Ini yang 3 faktorialnya kita tahu nilainya berapa? 6, atau kita uraikan dulu. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini sederhanakan. Nah, ini angka yang di atas dengan di bawah ada yang bisa disederhanakan. Misal 9 bisa dibagi 3, hasilnya dapat 3 gitu ya. 8 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah, maka tinggal dikalikan ya. Berarti 3 kali 4 berapa? 12. 12 dikali 7. Berapa 12 kali 7? Tinggal 7 kali 10, 70. Terus 2 kali 7, 14. 70 dengan 14 yaitu 84. Nah, maka hasilnya adalah 84. Nah, itu contoh faktorial ya. Nah, baik, setelah menyimak penjelasan tadi, nah coba kita latihan ya. Coba kalian nanti kerjakan latihannya. Misal yang pertama, saya punya angka-angka, misal disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tentukan pertanyaannya, tentukan banyaknya angka ribuan yang dapat disusun dengan syarat tidak berulang. Nah, ya, angkanya yang diminta angka ribuan, syaratnya tidak berulang. Ini angka-angka yang disediakannya, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kalau ribuan berarti kalau tadi ratusan bikin 3 kotak ya. Kalau ribuan berarti bikin 4 kotak. Nah, jadi nanti ada berapa angka yang bisa di angka ribuan paling depan, nanti ke ratusan, puluhan dan satuan. Hasilnya nanti tinggal dikalikan. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, ini tentang kita ke faktorial ya. Misal 10 faktorial dibagi 4 faktorial 7 faktorial. Ini berapa nanti hasilnya ya. Kemudian ada 5 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini bagaimana ya. Nah, nanti kalau kesulitan boleh ditanyakan ya. Satu lagi yang keempat misalnya. Ini yang keempat masih tentang faktorial ya. Ini 5 faktorial dikurangi 4 faktorial. Nah, ini ya. Silahkan dicoba terlebih dahulu.